Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amabadu. Hadratul muharamin, para alim ulama, royai, wassalamu sepuh, Bapak Kepala Lapas Bojonegoro yang kita hormati, Bapak Kiai Masjid Al-Ikhwan yang kita hormati, Pak Nuroto, teman-teman jamaah sholat duha yang berbahagia, dan juga teman saya dari dunia agama. Pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari senantiasa kita tancapkan kesadaran tersebut secara terus menerus bahwa hanya Allah lah yang patut untuk kita salurkan rasa terima kasih kepadanya secara terus menerus. Karena hanya berkat rahmat Allah itulah kita bisa bergerak, kita bisa menikmati nafas yang sering kali kita lupakan, kita merasakan kesehatan yang sesuatu yang sangat agung yang hanya kita bisa ingat ketika dia mulai sedikit menghilang. Karena rahmat Allah lah kita bisa merasakan nikmatnya waktu ketika waktu itu mulai menyempit. Jadi sesuatu yang berharga itu biasanya kita ingat ketika dia sudah mulai berkurang, mulai pergi, atau mulai menjadi masa lalu. Ketika masih menjadi masa kini, manusia cenderung untuk melupakan hal tersebut. Maka dari itu mari kita tanamkan terus menerus alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita biasakan itu dalam berbagai keadaan. Kedua kalinya, selawat serta salam mari senantiasa kita haturkan dumateng sanipun Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita senantiasa mengingat, menyadari bahwasanya kalam yang kita baca itu adalah jejak beliau. Al-Fatihah yang kita baca itu adalah gerak-gerik lidah beliau yang kemudian turun-temurun ratusan generasi kemudian sampai ke telinga kita dan kita mampu menirukan kalam tersebut. Al-Quran yang kita baca itu juga sumber pertamanya di muka bumi ini adalah daripada lidah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantas kalau kita merindukan beliau, pantas kalau kita kemudian sampai sesekali waktulah untuk sampai menangisi beliau sebelum kita menangisi anak, sebelum kita menangisi orang tua, sebelum kita menangisi keadaan kita. Alangkah tidak pantasnya jika kita kemudian melupakan manusia agung yang sebab beliaulah Allah menciptakan alam semesta ini. Jadi Allah itu dalam hadis qudsi mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflak. Jika bukan karena engkau ya Muhammad maka tidak aku ciptakan alam semesta ini. Jadi kita ini adalah percikan daripada cahayanya beliau. Karena sebab cintanya Allah kepada Nabi Muhammad lah Allah bersedia untuk menghidupkan kita. Allah bersedia untuk memberikan rahmat kepada kita itu lantaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang belum terbiasa ya 15 menit itu sebenarnya waktu yang sebentar. Tapi kadang ketika kita gunakan untuk hal yang baik itu kadang yang konsisten terutama itu biasanya agak berat. Misalnya membaca sholawat 1000 kali itu hanya cukup 15 menit sebenarnya. Cukup 15 menit. Kalau biasanya kita kan sholawatan di akhir-akhir. Ya, tapi karena ada apa namanya? Ada acara yang cukup sholawatannya di hati masing-masing aja. Biasanya banter-banteran. Padahal tanpa mic pun kan kadung semangat itu terus tutup banter-banter untuk melampiaskan, menyalurkan unek-unek dalam hati kita. Lupa aja acara. Ya lupa acara. Lah nggih. Saking semangatnya. Ini saya lihat juga ada wajah-wajah baru, jadi nggak perlu materi yang banyak-banyak. Diulang-ulang nggak apa-apa toh Pak nggih. Jadi mohon maaf nih misalnya ada yang sudah terlalu hafal dengan materi saya yang biasanya. Tetapi kebaikan yang diulang-ulang itu yang diistiqomahkan itu juga akan membuahkan hasil. Jadi jangan pernah bosan dengan sesuatu yang sama. Zaman sholat setiap hari juga sama kan ya. Sholat gerakannya juga sama-sama seperti itu. Tidak perlu dikasih variasi sambil jungkir balik, sambil nggak perlu. Kebaikan ya seperti itu. Tinggal bagaimana kita memaknai setiap hari, tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas kita terhadap kebaikan tersebut.
Pengen ngomong apa? Aku jenenge ya gak pernah gue persiapan kok. Soalnya apa? Aku ning kene iki pengen silaturahim karo sampean. Berkah silaturahim itu biasanya kebaikan itu akan muncul dengan sendirinya gitu loh. Gitu. Yang belum pernah lihat saya sama sekali ada enggak? Yang belum pernah belas. Pernah semua. Berarti mau lama sih. Enggak, kalau saya kalau baru kan misalnya materi yang lama juga ada apa-apa kan gitu. Dulu-dulu semua yang saya hormati, ada pepatah mengatakan agama itu untuk merangkul bukan untuk memukul. Satu. Yang kedua, sebaik-baik orang itu ada buruknya, seburuk-buruk orang juga ada baiknya. Yang ketiga, seburuk-buruk masa lalu itu masa depan 1 detik kemudian itu masih suci. Ya, masa depan itu masih suci. Maka la taqnatu mir rahmatillah. Kita tidak diperbolehkan untuk kemudian berputus asa dari rahmatnya Allah. Bahkan Allah itu setiap hari mengundang kita secara khusus, terutama dalam sholat. Bayangkan dalam sholat itu kita tidak boleh berbicara dengan apapun, dengan siapapun. Kita tidak boleh melakukan hal apapun di luar sholat. Artinya putus hubungan kita dengan dunia ini sama sekali. Putus sama sekali. Begitu kita ngomong, batal sholat. Itu berarti apa? Ada undangan yang sifatnya itu sangat eksklusif. Itu sebenarnya adalah wujud daripada kasih sayang Allah yang ditunjukkan kepada kita bagi orang-orang yang mau menekani undangan, mendatangi undangan sholat tersebut. Allahu Akbar takwilnya adalah ketika kita bertakbir, telapak tangan ini menujunya ke Ka'bah, kemudian Allahu Akbar, dunia ini ada di punggung. Jadi punggung dunia itu goodbye, ada di punggung, minggir kabeh, semuanya minggir kabeh. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau ada yang memperbesar sesuatu, ingatlah bahwasanya ada yang lebih besar, yaitu apa? Allahu Akbar. Kalau kita membawa masalah terasa berat, ketika kita takbiratul ihram, kita disadarkan Allahu Akbar. Masalah ada Allah loh yang maha besar, yang lebih besar daripada engkau. Seakan kita dibisikkan, jangan merasa ada sesuatu yang besar sehingga kita kemudian kalap, karena selalu ada Allah, zat yang maha besar yang merindukan kita terus-menerus, yang menunggu kita untuk kembali kapanpun. Kita ditunggu oleh Allah selama kita masih hidup, kita sebenarnya ditunggu oleh Allah. Wele, hendo, henak, anak wong kae, gak peduli siapapun, rene lo, tak undang, ayo sholat. Allahu Akbar. Jadi kita Ka'bah kiblat yang di sana di Mekah sana, meskipun jaraknya jauh, tapi ini ibaratnya kayak orang say hello gitu. Jadi telapak tangan ini mengandung energi yang kalau kita sentuhkan, kita arahkan ke tempat tertentu, dia juga akan memiliki energi yang positif juga. Jadi ini tempat menyalurkan dan menyerap energi telapak tangan. Ka'bah, Allahu Akbar, ini di bawah telinga, di bawah daun telinga. Kemudian dunia ada di punggung ini, minggir, seret, Allahu Akbar. Tatapan mata menuju ke tempat sujud. Lambatkan sholat itu, ya, nikmati bacaannya. Syukur-syukur kalau bacaannya juga dipahami, artinya diingat-ingat, sehingga pas kita sholat itu kita memiliki kesadaran. Meskipun nggak paham juga nggak apa-apa, karena manusia itu yang penting dia sadar ini perintah Allah, dia sadar dengan sesadar-sadarnya bahwasanya sholat ini adalah perintah Allah, dia sadar sedang menghadap Allah meskipun tidak paham bacaan. Tetapi lebih baik kalau kemudian dengan belajar itu secara bertahap kita bisa memahami bacaan tersebut. Ada nggak di sini bacaan sholat yang apa itu plus artinya itu, ada nggak? Kalau ada lah itu ya dibaca ya, dipahami maknanya. Nggak ada ya? Oh berarti harus ada ini, supaya ketika sholat itu menjadi media kita itu berkomunikasi dengan Gusti Allah. Ada dipinjam ke kamar-kamar. Sedikit Pak ya, harus sedikit ya. Oh berarti perlu itu. Komunikasi yang dilakukan secara sadar, intensif, terus-menerus itu akan memiliki bekas di dalam hati secara lebih kuat, lebih mendalam, dan itu membuat kita menjadi stabil, menjadi pribadi yang stabil, mengerti arah dan tujuan hidup itu kemana, untuk apa, dan bagaimana. Saudara-saudara yang saya cintai, terakhir saya ingin mengulang lagi tentang kalimat Allah yang sudah mendengar pasti ngelontok, tapi lebih dari ingat.
apalagi Pak Lurah ini ingat terus Pak Sebab Pak Mudohan. Ya, jadi kalimat Allah terdiri dari alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Yang maknanya Allah ya Allah, tidak ada yang lain. Kalau alif yang awal dihilangkan dia menjadi lillah. Lillah itu artinya karena Allah. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Merujuknya juga kepada Allah. Kalau lamnya dihilangkan lagi dia menjadi lahu. Lahu itu artinya juga miliknya Allah. Masih kembali kepada zat yang sama. Kalau alifnya dihilangkan dia menjadi hu. Hu itu kata ganti yang artinya juga merujuk kepada dia, yaitu Allah. Nah, ini satu-satunya nama yang tidak ada bandingannya, tidak ada nama yang sepadan dengan nama Allah. Berbeda dengan nama-nama yang lain yang kalau dihilangkan satu hurufnya maknanya sudah berbeda. Contoh meja, dihilangkan M-nya menjadi eja, dihilangkan E-nya menjadi ja, itu maknanya sudah bukan lagi menuju ke meja tersebut. Tapi kalau Allah dihilangkan hurufnya satu persatu, itu tetap maknanya kembali kepada Allah. Ini simbol bahwasanya Allah itu senantiasa ada, tidak bisa kita hilangkan. Meskipun diingkari sekalipun, Allah itu tidak akan hilang. Jadi Allah tidak butuh pengakuan. Kitalah yang butuh untuk menyembah Allah. Kita yang butuh untuk diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kesadaran seperti ini kita tancapkan dalam hati terus-menerus, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa ingat, senantiasa sadar akan tujuan hidup kita, senantiasa merasa dipantau, diawasi, merasa dilindungi, sehingga kita merasa hati kita nyaman, hati kita tentram, hati kita tenang. Sebagaimana dalam surat Al-Fat itu disebutkan, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati seorang mukmin agar supaya imannya semakin bertambah dan bertambah. Dengan baca surat Al-Fat. Itu surat Al-Fat dari 1 sampai 4 itu ayat-ayat yang seringkali diberikan untuk orang-orang yang satu pengen mencari ketenangan, mencari kemenangan, itu biasanya wiridnya pakai surat Al-Fat. Surat Al-Fat surat ke-47 kalau nggak salah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Monggo diulang-ulang, dibaca dengan lembut, dimasukkan ke dalam hati, ya, dihayati, diresapi. Karena Al-Quran ini adalah sebagaimana yang kita baca doa setiap hari itu, Allahumma arhamna bil Quran. Jadi Al-Quran adalah mukjizat yang nyata yang sampai sekarang bisa kita baca, dibaca oleh semua orang, dan itu sampai kepada kita. Mari kita syukuri nikmat Al-Quran itu dengan membacanya, dengan mengakrabinya, dengan berusaha untuk bertahap sedikit demi sedikit untuk memahaminya, sehingga kita merasa dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini yang singkat ini membawa berkah yang tadinya gelap menjadi terang atas rahmat Allah. Dengan berkah silaturahim ini, apa yang dulu mungkin rusak dalam hidup kita menjadi diperbaiki lagi oleh Allah. Apa yang membuat kita pesimis di masa lalu dibangun lagi oleh Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang optimis. Apa yang membuat kita merasa lemah, merasa susah, mudah-mudahan Allah bangkitkan kembali dengan berkah silaturahim kita di pagi hari ini, sehingga kita menjadi
manusia yang istiqomah dalam kebaikan sampai suatu hari nanti kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di selanjutnya akan saudara saya.